Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir alaihi salam adalah salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang kisahnya ditulis dalam Al-Quran. Beliau dikenal sebagai seseorang yang memiliki ilmu yang luas serta berkah yang besar. Nama Khidir berasal dari kata khidrun yang berarti hijau, karena beliau pernah duduk di atas bulu yang putih yang kemudian berubah menjadi hijau. Nabi Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini, meskipun tidak diketahui kapan dan di mana beliau dilahirkan dan wafat. Nabi Khidir alaihi salam memang tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, karena kenabiannya tak disebutkan secara eksplisit meskipun namanya tertulis dalam Al-Quran. Kisah Nabi Khidir yang paling terkenal adalah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihi salam. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60-82. Sahabat muslimku, ada banyak sekali kisah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Maka di episode kali ini, channel Kisah-Kisah Islam akan menceritakan kisah pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Dirangkum dalam kitab Qisatul Anbiya karya Ibnu Katsir. Nama lengkap Nabi Musa adalah Musa bin Qais bin Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Musa alaihi salam lahir dari kalangan Bani Israel. Ketika beliau lahir, Bani Israel dikuasai oleh raja yang zalim dan kejam yang bernama Raja Fir'aun. Setelah Nabi Musa dan kaum Bani Israel selamat dari Fir'aun, Nabi Musa berpidato di hadapan mereka. Nabi Musa alaihi salam mengingatkan mereka atas nikmat-nikmat Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Saat itu Nabi Musa alaihi salam berpidato dengan sangat fasih dan semangat. Beliau berkata, "Wahai kaumku Bani Israel, sungguh Allah telah berdialog langsung dengan nabi kalian. Dia telah memilihku untuk dirinya. Dia telah menjadikanku sebagai kekasihnya. Allah telah memberi kalian apa yang kalian minta. Maka nabi kalian adalah manusia yang paling utama di muka bumi. Sedangkan kalian semua telah membaca kitab Taurat." Setelah selesai berpidato dan beranjak pergi, Nabi Musa alaihi salam diikuti oleh seorang laki-laki dari umatnya. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah, sungguh kami telah mengetahui apa yang telah engkau katakan. Lalu, adakah di muka bumi ini orang yang kiranya lebih alim dan lebih berpengetahuan dibandingkan dirimu?" Kemudian Nabi Musa alaihi salam menjawab, Tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui Allah dan perintahnya melebihi dari aku." Beliau bergumam dalam hatinya dan menunjukkan kesombongan. Nabi Musa alaihi salam juga tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut mendapat celaan dari Allah. Untuk menegur, menyadarkan, dan menunjukkan kelemahan Nabi Musa, Allah memerintahkan Nabi Musa agar berguru kepada seseorang yang telah lebih diberi rahmat oleh Allah. Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah tentang keberadaan hamba tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, pergilah ke lautan, bawalah serta seekor ikan yang telah mati di dalam keranjang. Selama masa pencarianmu, ketahuilah di mana kamu mendapati ikan itu tidak ada dalam keranjang, disitulah tempat bertemunya dua lautan, dan di situ pula hamba yang soleh dan alim itu berada." Hamba yang soleh dan alim itu
tiada lain ialah Nabiullah Khidir. Singkat cerita, Nabi Musa akhirnya mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu dirinya berangkat ditemani oleh seorang muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Tibalah keduanya di sebuah batu yang besar. Mereka bermaksud untuk merebahkan dirinya sejenak, tetapi justru mereka tertidur. Sementara ikan yang ada dalam keranjang yang telah mati biidznillah mulai meronta-ronta hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke dalam lautan. Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang artinya, lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika Nabi Musa terbangun, muridnya lupa mengabarkan kepada Nabi Musa tentang keberadaan ikan itu. Keduanya justru melanjutkan perjalanan selama sehari semalam. Keesokan harinya, Nabi Musa bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, bawalah makanan kita. Sungguh, kita telah berjalan terlalu lama." Semula memang Nabi Musa seperti yang tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan Allah. Lantas muridnya pun berkata kepada Nabiullah Musa, "Wahai Nabi Allah, ketahuilah, sesungguhnya tatkala kita mencari tempat berlindung di batu besar tadi, aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuatku lupa kecuali setan. Sesungguhnya ikan itu telah mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Kemudian Nabi Musa pun menjawab, "Wahai muridku, ketahuilah, itulah tempat yang kita cari." Akhirnya keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula hingga sampai lagi di batu yang besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Nabi Musa pun mengucap salam dan dijawab oleh pria itu, yang ternyata dialah Nabi Khidir. Nabi Musa pun memperkenalkan dirinya, "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Nabi Khidir, "Apakah kamu Musa Bani Israel?" Maka Nabi Musa pun menjawab, "Benar, saya Musa dari Bani Israel. Aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian Nabi Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Nabi Khidir. Namun keinginannya itu diragukan oleh Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir pun berkata, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, tetapi aku tidak ketahui." Nabi Musa pun meyakinkan Nabi Khidir dengan berkata, "Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Secara tidak langsung, Khidir menjanjikan kepada Nabi Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenaan dan kehendak Allah. Tak lupa, Nabi Khidir pun memberi persyaratan kepada Nabi Musa agar tidak bertanya apapun kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan di balik apa yang dia kerjakan. Kemudian Nabi Khidir berkata, "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Maka berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Nabi Khidir berbisik kepada Nabi Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah
kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya. Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Nabi Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi kalau dilakukan kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Nabi Musa lantas menanyakan kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, mengapa engkau melubangi perahu itu? Akibatnya penumpangnya akan tenggelam. Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan bersabar bersama aku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa. Kemudian keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Manakala Nabi Khidir mengambil seorang anak kecil yang tengah bermain bersama teman-temannya. Kemudian Nabi Khidir membunuh anak itu. Melihat hal itu, lagi-lagi Musa tak mampu bersabar. Ia berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukankah membunuh adalah perbuatan yang mungkar?" Nabi Khidir pun menjawab, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu bersabar bersamaku." Artinya, dalam hal ini Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Nabi Khidir. Karenanya ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji, jika ia kembali bertanya akan sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampailah di suatu kampung yang penduduknya teramat kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan memberikan seteguk air. Namun tidak didapatinya seorang pun. Meski demikian, Nabi Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Nabi Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Nabi Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Nabi Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada satupun yang mau memberikan seteguk air. Seandainya Musa bersabar dalam mendampingi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Namun sayang, Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. "Wahai Musa, adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuat cacat perahu itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang memiliki rencana untuk merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus." Jelas Nabi Khidir kepada Nabi Musa. "Adapun yang kedua, anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin, dan aku khawatir kalau dia ketika dewasa akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka Allah menghendaki mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik anak yatim di kota tersebut. Di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka dahulu adalah orang yang soleh.
Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Allah. Wahai Musa, ketahuilah, aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Jelas Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir pun berpisah. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi mulai ayat 61 sampai ayat 82. Bahkan kisahnya diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun hikmah dari kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ialah yang pertama, kita sangat dianjurkan untuk berdiskusi atau berdialog dalam urusan ilmu. Yang kedua, seorang alim wajib menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, perjalanan menuntut ilmu merupakan perjalanan yang istimewa. Nabi Musa sendiri menempuh perjalanan yang cukup melelahkan demi menemui seseorang yang lebih alim daripada dirinya. Yang keempat, kedudukan dan keutamaan dirinya tidak sampai menghalangi Nabi Musa untuk menemui dan mengikuti orang yang diharapkannya memberikan ilmu. Kemudian yang kelima, kita disyariatkan untuk melayani dan mengabdi kepada ahli ilmu dan pemilik keutamaan. Misalnya seperti Yusha bin Nun, ia mengabdi kepada Nabi Musa. Begitu pula Anas bin Malik melayani Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, seorang hamba diperkenankan bercerita tentang rasa letih, kesulitan yang dialami, atau keadaan penyakit, dengan catatan tidak membenci atau menyalahkan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Yang ketujuh, Nabi Khidir tidak mengetahui perkara gaib kecuali telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan yang terakhir, kisah ini meyakinkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan sesuatu yang sudah mati, seperti Allah menghidupkan ikan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Baiklah sahabat muslimku, demikianlah kisah pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.